Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ar wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kita lanjutkan tausiah yang kedua, yaitu proses pernikahan baginda Rasulullah SAW dan Siti Khadijah. Di video yang pertama, Siti Atikah mau mengunjungi rumah Siti Khadijah untuk mendaftarkan keponakannya ikut jadi rombongan dagang penjual barang-barangnya. Sebelum itu, Siti Atikah dan Abu Thalib bermusyawarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Siti Atikah dan kata Abu Thalib, "Wahai Muhammad, usiamu sudah beranjak 25 tahun. Teman-teman usiamu sudah pada menikah, sedangkan engkau belum pula menikah karena tidak punya dana. Maukah engkau aku daftarkan untuk turut serta menjadi penjual barang-barang dari saudagar kaya yang bernama Khadijah?" Lalu Rasulullah SAW menerimanya karena Rasul bukan tipe pemalas. Begitu ditawari ada peluang, langsung peluang itu disetujui oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu setelah ada persetujuan dari baginda Nabi, Siti Atikah pergi ke rumah Siti Khadijah dan menceritakan bahwa keponakannya yang bernama Muhammad ingin turut serta berdagang ikut ke negara Sam untuk berjualan barang-barang Siti Khadijah. Tafakkarat fi nafsiha. Setelah mendengar itu, Siti Khadijah semakin berpikir dalam hatinya. Qalat, berbicara dalam hatinya, hadza ta'wilur ru'ya. Mungkinkah ini jawaban daripada mimpiku? Karena mimpiku itu telah aku lihat matahari turun dari langit dan masuk ke rumahku, dan kata pamanku, kelak Nabi akhir zaman akan menjadi suamiku yang bernama Muhammad. Apakah Muhammad ini yang akan menjadi suamiku, keponakan dari Siti Atikah? Seandainya benar, berarti benar pula takbir mimpi yang diartikan oleh Waraqah bin Nawfal yang menjadi pamanku. Qala annahu yakunu min Arab. Sedangkan kata pamanku, calon suamiku yang bernama Muhammad adalah dari bangsa Arab. Sedangkan ini keponakan Siti Atikah adalah bangsa Arab. Makiyun, dan ini juga orang Mekah asli. Quraisyun, juga bangsa Quraisy. Wahashimiyun, dan Muhammad yang akan ikut dagang yang didaftarkan oleh Siti Atikah adalah dari Bani Hashim. Wa ismuhu Muhammad, dan kebetulan namanya adalah Muhammad. Wahwa husnul khuluq, dan aku berpikir yang namanya Muhammad pasti ini akhlaknya baik, azimul khuluq, dan mulia budi pekertinya. Falaisa huwa illa khatamun nabiyyin. Sedangkan calon suamiku yang bernama Muhammad dari bangsa Quraisy dan orang Mekah dan dari Bani Hashim ini kelak akan menjadi penutup para nabi. Fahamamtu antazawwajaha, maka sangatlah aku menginginkan agar aku menjadi istri daripada Muhammad yang akan menjadi nabi akhir zaman. Selanjutnya, fitil kalhalah walakinnaha khofat minatuhmah qalat wa qalat istajiruhu al-an wa asiru ala iskihi hatta yabtaha bainana rabbuna. Tapi kalau aku terang-terangan, walaupun aku telah tahu bahwa calon suamiku sudah ada di hadapanku, adalah keponakan Siti Atikah, keponakan daripada Abu Thalib yang menjadi tetanggaku. Tapi alangkah tidak etisnya kalau aku seorang perempuan, walaupun aku sangat mencintai Muhammad,
tidak baik untuk perempuan melamar terlebih dahulu. Maka dengan alasan ini aku mengizinkan Muhammad untuk bisa berjualan barang-barang daganganku untuk turut serta dikirim ke negara Syam, Suriah. Sahabat Sena rahmatullah yang saya cintai dan Allah muliakan. Summa qalat Khadijah, ya Atikah, ini istajartu kulla ajirin bi isrina dinaron pastajartu Muhammadan bi khamsina dinaron parajaat Atikah wa akhbarat Abu Thalib. Maka ketika Siti Khadijah ngobrol dengan Siti Atikah, yang saat itu Siti Atikah mendaftarkan keponakannya untuk turut serta menjadi bagian daripada rombongan yang akan berangkat ke negara Syam. Kata Siti Khadijah, aku memberikan buruhan keuntungan dagang kepada pedagang yang lain adalah 20%. Khusus untuk keponakanmu yang bernama Muhammad, setiap keuntungan akan dibagikan 50%. Itu kaget Siti Atikah, kok bisa begitu? Orang lain diberi keuntungannya 20% dari hasil jual belinya. Kalau Muhammad keponakanku baru saja akan mengikuti jual beli, akan mengikuti belajar berdagang di situ dia, tapi keuntungannya udah gede banget. Akan diberikan 50% daripada keuntungan dagangnya. Faqala li Muhammad. Maka terus selanjutnya Siti Atikah itu tergesa-gesa pulang dari rumah Siti Khadijah, ingin mengabarkan segera kepada suaminya, kepada Abu Thalib. Wahai suamiku, kata Siti Atikah, lamaran keponakan kita itu diterima oleh Siti Khadijah dan diperbolehkan Muhammad untuk turut serta berdagang ke negara Syam. Kata Abu Thalib, apa katanya? Kata Siti Atikah, ini aneh wahai suamiku. Kata Siti Khadijah, setiap para pedagang yang telah dulu berdagang berjualan barang-barangnya akan diberikan keuntungan 20%, sedangkan untuk keponakan kita akan diberikan 50% keuntungannya. Maka idhab ila Khadijah wastagil mimma ta'muruka bihi. Wahai Muhammad, cepatlah engkau pergi ke rumah Siti Khadijah dan fokuslah engkau untuk berjualan, mendagangkan barang-barang Siti Khadijah. Setelah diperintahkan baginda Rasulullah SAW oleh pamannya, maka beliau Nabi Muhammad SAW langsung mengunjungi rumah daripada calon bosnya, yaitu Siti Khadijah. Ketika sampai di rumah Siti Khadijah, beliau itu berlinang air mata, sangatlah sedih. Kenapa sedih? Karena diantaranya akan meninggalkan paman tercinta, akan meninggalkan bibi tercinta untuk sementara waktu, karena perjalanan dari Mekah ke Syam adalah sangat jauh. Ketika baginda Rasulullah SAW menghampiri rumah daripada Siti Khadijah dan sambil menangis karena berat hati untuk meninggalkan kota Mekah, malaikat langit pun turut serta menangis karena kasihan kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya, palama ana rohilul ba'ir Maisarah wa amaror rokib, dan kebetulan yang menjadi pimpinan rombongan dagang dari Mekah ke Syam ini adalah Maisarah. Maisarah ini adalah kepercayaan daripada Siti Khadijah. Berkatalah, mungkin ini Maisarah sudah ada titipan pembicaraan kedua mata dengan Siti Khadijah untuk mengawal keberadaan Muhammad. Kata Maisarah kepada baginda Nabi, ya Muhammad, albis libasan min sufi kolan suatin bil jamal ala ro'sika wahud jamamal kitri wa tawajjah nahwa Syam. Wahai Muhammad, kata Maisarah, pakailah peci ini dari kulit unta dan tuntunlah unta ini dan majulah kita berangkat ke negara Syam. Lalu Rasulullah SAW memakai peci kulit yang terbuat dari kulit onta, lalu naik onta, lalu beliau
melakukan perjalanan untuk menuju ke negara Syam. Sahabat Sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, itulah bagian kedua daripada kisah pernikahan baginda Rasulullah SAW. Selamat dipertemukan kembali di tausiah berikutnya, masih juga tentang kisah pernikahan baginda Rasulullah SAW di bagian ketiga. Khudz ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.